Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Ponokayo. Namun sebelum lanjut ke inti videonya, saya minta dukungan dari kawan-kawan dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempraktekkan cara memasang stop kontak saklar tunggal ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya siapkan saklarnya juga beserta lampunya. Nah, teman-teman, sebagai sumber utama di sini saya siapkan MCB dan ini ada kabel fasa, kabel netral dan kabel RD atau ground. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menyiapkan kabel ke stop kontaknya ini teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan instalasi 3 kabel. Ada kabel fasa, netral, dan grounding. Tapi jangan dipasang dulu ya teman-teman. Nah, setelah kabel ke stop kontaknya terpasang, kita siapkan kabel ke lampu. Nah, caranya kita ukur seperti ini ya teman. Ya, jangan sampai kurang ya. Kalau berlebih tidak apa-apa, tapi jangan terlalu panjang. Nah, ditandai bagian ujungnya dengan cara mencubit seperti ini. Agar nanti tidak tertukar antara kabel output ke saklar dengan kabel inputnya atau kabel ke stop kontak ini ya teman-teman. Oke, setelah kabelnya disiapkan semua, barulah kita pasang teman-teman. Nah, baru kita pasang dari TDOS-nya. Oke, jadi kita dorong kabelnya bersamaan ya teman-teman. Ini kita tekuk bagian atasnya. Untuk bagian bawahnya kita biarkan saja terlebih dahulu. Oke, setelah seperti ini, langkah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah menyiapkan kabel netral untuk lampu teman-teman seperti ini. Nah, lalu kabel netralnya kita pasang bersamaan dengan kabel output dari saklar tadi. Oke, seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan setelah terpasang semua kabel-kabelnya barulah kita sambung. Nah, di sini kita pisahin kabel RD, netral beserta fasa. Nah, kita sambung dari kabel RD atau groundnya terlebih dahulu teman-teman. Untuk penyambungan kabel ini rasanya nggak perlu saya jelaskan lagi karena sudah saya share di video-video sebelumnya. Teman-teman tinggal scroll di beranda YouTube ini. Oke teman-teman, tinggal di printer seperti ini. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yang menyukai atau berminat dan ingin mempelajari seputar instalasi listrik dan listrik-listrik lainnya lah ya, pokoknya ilmu-ilmu listrik, silakan untuk di subscribe dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube apabila saya upload video di channel ini. Ya teman-teman, ini kita lanjut ke penyambungan kabel netral ya. Ya, kabel netral. Setelah kabel netralnya kita sambung, kemudian kita lanjut nanti kabel fasa. Ya, jika video yang saya share di sini bisa bermanfaat dan rasanya jika teman-teman ingin berbagi dengan rekan yang lainnya, silakan untuk di-share aja ya, nggak ada masalah, silakan untuk di-share. Di sini ilmunya gratis. Oke, ini kabel netral. Kita lanjut kabel fasa. Ini fasa yang pertama kita kupas terlebih dahulu, kemudian kita lanjut kabel yang kedua. Oke, seperti ini ya teman-teman. Tinggal dipelintir menggunakan tangan, kemudian dilanjut menggunakan tang untuk ngencangin sambungannya ya. Oke. Oh iya teman-teman, setiap kali penyambungan setelah bagian ujungnya ini dipotong, biasakan untuk menumpulkan ujung bekas potongannya ini ya teman-teman, agar tidak tembus isolasi nantinya, karena isolasi ya relatif tipis ya teman-teman, masih bisa ditembus kalau bagian ujung sambungannya tajam atau runcing ya. Oke, kita isolasi kabel netralnya. Nanti yang terakhir ini kabel AD atau kabel ground. Untuk pemasangan isolasinya juga diharapkan kepada teman-teman agar memasang isolasinya ini jauh lebih tebal ya dari ini. Ini sekedar untuk tutorial di sini, jadi main cepat aja biar nggak kemakan durasi. Usahakan lebih tebal dari ini agar tidak tembus isolasi nantinya. Oke, kemudian kita rapikan. Untuk merapikannya ini juga jangan saling dempet antara fasa dengan netralnya bagian isolasinya ya teman-teman. Di sini
kita siapkan kabel jamperan untuk saklar teman-teman. Dari kabel fasa input ya, ini kita jumper di sini. Di sini saya juga membiasakan untuk menyambung kabelnya langsung tanpa menyambung di terminal stop kontak. Karena berdasarkan pengalaman selama ini, lost kontak sering terjadi di terminal stop kontak. Mungkin karena kualitas dari stop kontaknya atau dari pemasangannya yang kurang kencang. Tapi pada kenyataannya, yang sering ditemukan adalah kualitas dari terminal stop kontaknya, apalagi stop kontak yang harganya murah. Jadi lama-lama plat penjepitnya itu eh, agak longgar jadinya teman-teman, pemasangan kawatnya di sana. Dibiasakan untuk menyambung kabelnya langsung. Ya teman-teman, di sini saya sudah connect ke stop kontaknya ya, kabel RD, netral, dan kabel fasa. Oke, lebih kurang seperti ini teman-teman. Ini selanjutnya tinggal kabel ke saklar teman-teman. Nah, satunya untuk input saklar, kemudian satunya output ke lampu. Yang masuk ke bagian input adalah kabel jamperan dari stop kontak tadi. Kemudian satunya lagi terminalnya ke lampu ya teman-teman, ke bagian outputnya. Oke, lebih kurang caranya seperti ini. Ya, setelah kita kencangin nanti, kemudian stop kontak dan saklarnya ini kita rapikan. Nah, di sini tinggal satu pemasangan lagi, yaitu pemasangan fitting lampu. Nah, cara pemasangan fitting lampu ini juga nggak asal sembarang pasang ya teman-teman. Nah, untuk cara pemasangan fitting lampu ini yang benar juga saya sudah share di video-video sebelumnya. Teman-teman tinggal scroll ke bawah. Oke, di sini saya tinggal merapikan bagian outletnya, stop kontak saklar, beserta fitting lampunya. Saya akan coba tes menggunakan sumber tegangan 220 volt. Sekarang saya lagi koneksikan kabel netral, kemudian yang terakhir ini adalah kabel fasa. Oke teman-teman, setelah ini kita sambung, kita akan langsung uji apakah rangkaian ini sudah benar atau berfungsi. Kita akan coba tes. Langsung kita tes. Ya, lampunya menyala ya teman-teman. Artinya rangkaian ini berfungsi dengan baik. Mantap. Oke teman-teman, video kita pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.